Welcome to F007 channel. Dukung terus F007 channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, nomor 3 menceritakan situasi di dunia misterius surga barat, bahwa setelah kehadiran bayangan hitam, dua ras yang menempati dunianya menjadi bertikai, dan sosok bayangan hitam juga mengucapkan dua kata kepadanya. Adapun nomor 4 menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sosok yang telah membantu memperbaiki penghalang dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Walaupun dia dalam kultivasi tertutup, namun dia juga pernah melihat bayangan hitam dan sosok itu tidak mengatakan apapun kepadanya. Saat ini dia sudah selesai red dan bermaksud ingin mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada sosok yang telah membantu dunianya. Setelah bergumam di dalam hatinya, Xiaoyan menjadi lebih tenang dan dia memilih diam. Terima kasih karena telah meminjamkan pagoda He. Namun kekacauan dunia pegunungan dan lautan tetap tidak terbendung, baik dari dalam maupun luar. Kedamaian ini hanya akan bertahan sementara. Aku juga melihat bayangan hitam. Dia menyebutkan dua kata, hilang lenyap. Sebelumnya hanya nomor 2 yang pernah mengejar bahkan mencoba untuk menangkapnya. Namun sekarang 3 dan 5 juga telah melihatnya secara langsung. Bahkan Xiaoyan juga pernah melihatnya, yang menunjukkan bahwa bayangan hitam ini semakin sering muncul. Jika dia benar adalah sang pemusnah seperti yang pernah dikatakan nomor 8, maka bayangan hitam ini seharusnya memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat mereka melihatnya atau membuat mereka tidak melihatnya. Sekarang Xiaoyan memahami bahwa alam dewa kekacauan terletak di atas semua dunia, dan entitas yang disebut bayangan hitam ini adalah yang mengendalikan tatanan dunia-dunia ini. Tampaknya mereka sedang mengalami beberapa perubahan dan mereka melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh bayangan hitam di awal. Di wilayah lautan ada banyak benteng seni yang bermunculan. Benteng-benteng ini bukan berasal dari wilayah pegunungan, namun kemunculan mereka yang berulang telah menimbulkan banyak pertempuran. Banyak suku kecil yang telah hancur. Pertempuran ini tampaknya sudah diprediksi dan telah menjadi api yang tak terbendung. Nomor 5 berbicara perlahan dan merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa untuk menghentikan kekacauan ini. Melihat Suqiantai yang tidak datang membuat hati Xiaoyan merasa cemas. Dia merasa alasan ketidakhadirannya mungkin karena dia sudah pergi ke wilayah Sensi. Xiaoyan pernah bertemu secara singkat dengan Suqiantai yang dengan mudah mengalahkan kekuatan besarnya. Bahkan kekuatan avatar dewa asli pun tidak bisa menyamai kekuatannya. Sekarang Taisu telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Sensi. Tampaknya alasan Suqiantai tidak hadir mungkin karena dia sudah berada di sana, dan mungkin juga saat ini dia sedang berada di medan perang. Aku juga pernah melihat sebanyak 2 kali bayangan hitam yang kita bicarakan. Saat itu, aku bahkan memarahinya dengan beberapa kata. Aku tidak peduli dengan bayangan hitam itu. Dia mengatakan bahwa aku akan mendapatkan balasan yang buruk. Apa yang dia katakan sungguh tidak menyenangkan. Setelah jeda beberapa waktu, nomor 7 mulai berbicara. Dari kata-katanya, ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan bayangan hitam itu. Bahkan dia sudah berbicara dengannya. Meskipun tidak bisa melihat ekspresinya,
tetapi semua orang bisa merasakannya. Mendengar ini, semua orang termasuk Xiaoyan menunjukkan ekspresi aneh. Saat itu Xiaoyan dengan hati-hati mengejarnya dan hanya mencoba untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya, tetapi tidak berani berbicara kasar seperti nomor 7. Namun kalian tidak perlu terlalu khawatir, bayangan hitam ini mungkin hanya mengganggu pikiran kita dengan kata-katanya. Jika itu tidak berpengaruh, maka tidak ada artinya. Nomor 7 terus berbicara, tampaknya dia tidak takut pada bayangan hitam. Itu hanyalah pandangan pribadiku. Meskipun mereka adalah sang pemusnah, mereka tidak mungkin langsung ikut campur tangan dalam dunia ini. Menurutku, mereka hanya menggunakan cara provokasi untuk menyeimbangkan dunia. Segera Xiaoyan memikirkan apa yang dikatakan oleh nomor 7. Pedagang yang berjalan melintasi banyak dunia ini memang memiliki pandangan yang berbeda. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia tidak termasuk di dalam bagian dunia manapun dan berbeda dari yang lain. Sehingga tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya. Jika dia benar-benar tidak termasuk dalam dunia manapun, maka bayangan hitam tidak mungkin bisa mempengaruhi hatinya. Dari apa yang dia katakan, bayangan hitam telah muncul di hadapannya lebih dari sekali, menunjukkan bahwa dia memang tidak terpengaruh dan itu sebabnya bayangan hitam itu muncul berkali-kali. Xiaoyan tiba-tiba merasa gelisah. Melalui kata-katanya, dia menyadari bahwa kata-kata palsu itu telah mengganggu pikirannya, sehingga hal itu benar-benar mempengaruhi sikap dan ketenangan Xiaoyan. Bagaimanapun, sebelumnya dia turun tangan untuk menyelamatkan dunia kuno dewa abadi dan iblis, sehingga dia merasa telah mengorbankan dunia sensi karena melakukannya tanpa berpikir panjang. Jika ada sesuatu yang harus dia korbankan atau yang menyangkut semua orang di sekitarnya, seperti teman-teman dan keluarganya, maka salah satunya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, yang menyebabkan perasaan takut ini secara tidak sadar telah menguasai pikiran Xiaoyan. Meskipun tampaknya tidak ada apa-apa, namun ini akan mempengaruhi cara berpikir Xiaoyan di masa mendatang. Setelah sampai pada titik ini, dia merasa setiap pilihan yang dibuatnya akan mempengaruhi lebih dari sekedar dirinya sendiri, tetapi juga nasib banyak orang. Segera Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam. Bisa dianggap kata-kata nomor 7 itu membuat Xiaoyan menjadi lebih tenang dan tidak memikirkan bayangan hitam itu lebih jauh. Setelah nomor 7 selesai, sekarang giliran nomor 8 yang berbicara. Dia memiliki kemampuan menciptakan senjata maupun perlengkapan perang lainnya. Dan dia yang pertama kali menyebutkan tentang sang pemusnah. Jadi dia seharusnya lebih memahami tentang apa yang disebut dengan sang pemusnah. Namun dia sepertinya enggan untuk membicarakannya lebih detail. Kalian sudah mulai memahami tentang pola dari sang pemusnah ini. Karena kalian ingin tahu tentangnya, maka aku bisa berbicara sedikit tentang apa yang ku ketahui dari sang pemusnah. Selain menyeimbangkan dunia, mereka sebenarnya lebih suka bermain-main. Sosok nomor 8 berbicara perlahan. Kata-katanya adalah yang paling dinanti-nantikan oleh Xiaoyan. Pandangan nomor 8 tentang sang pemusnah adalah hasil pemahamannya sendiri, dan dia tampaknya benar-benar memahami kekuatan misterius itu. Permainan. Pada dasarnya, sang pemusnah ini menganggap semua yang mereka lakukan sebagai permainan. Meskipun mereka memeriksa dan menyeimbangkan dunia ini, mereka juga menganggap dunia sebagai drama bagi mereka. Mungkin sulit dimengerti, tetapi sederhananya, mereka sedang mempermainkan kita. Kata-kata sebelumnya membuat semua orang yang hadir terdiam, dan kalimat yang terakhir ini
memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Misalnya, ketika kamu marah dan memaki mereka, maka drama ini sudah dimulai. Jika kamu tidak bisa mengendalikan diri, maka akan masuk ke dalam drama, sehingga mereka akan muncul lagi. Tetapi tidak ada yang pasti, karena semuanya terjadi begitu saja. Semuanya hanyalah pelengkap. Yang paling mereka sukai adalah membuat drama yang menghibur. Bayangan hitam itu juga mengejar beberapa dunia, hanya untuk dipermainkan oleh mereka. Seperti yang dikatakan nomor 7 tentang bayangan hitam ini. Ceritanya bisa jadi nyata, tetapi itu juga bisa jadi palsu. Sebelumnya, Xiaoyan mengira bahwa nomor 8 hanyalah seorang ahli yang gemar membuat senjata, tetapi dia tidak menyangka pengetahuannya melebihi yang dibayangkannya. Dia tampaknya memahami metode sang pemusnah dari alam dewa kekacauan dengan sangat baik, yang segera menarik perhatian Xiaoyan. Cerita nyata, cerita palsu, Xiaoyan tidak bisa memahami maksud dari kata-kata itu. Apa yang disebut sebagai permainan adalah cara halus untuk mengatakannya. Cara yang lebih kasar adalah seperti yang nomor 8 katakan, yaitu mereka sedang mempermainkan kita. Setelah berbicara, nomor 8 berhenti mengatakan lebih banyak. Semua yang hadir adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, kecuali Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka sudah bertahan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka bisa memahami makna dari kata-katanya. Namun orang pintar tidak tergantung pada usianya, sementara orang bodoh pun sulit diubah oleh waktu. Setelah nomor 8 selesai berbicara, sekarang saatnya giliran Xiaoyan yang berbicara. Bayangan hitam. Aku pernah melihatnya sekali, dan itu terjadi belum lama ini. Aku melihat wajah bayangan hitam itu berubah menjadi wajah yang tersenyum aneh. Dalam pertemuan kali ini, nomor 2 dan nomor 6 tidak hadir, sehingga beberapa kebenaran bisa dikatakan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan juga ingin memahami keberadaan seperti apa bayangan hitam ini. Apalagi, semua orang telah dipermainkan olehnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.